Hai Cinggudel, hari ini aku akan menceritakan sekaligus mereview film Korea yang mengangkat genre hukum. Jadi, film kali ini berjudul My First Client. Film ini tayang tahun 2019 yang bercerita tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu tiri kepada anaknya. Nah, ternyata kasus ini diangkat dari kisah real yang terjadi di Korea Selatan. Di akhir video, aku juga akan bahas gimana sih kasus yang sebenarnya terjadi, seberapa mirip dengan yang difilmkan. So, langsung saja nih kita masuk ke videonya. Let's go! Nah, film yang berjudul My First Client ini diperankan oleh aktor Lee Do-hee. Nah, pasti teman-teman gak asing lagi ya sama aktor Lee Do-hee yang dikenal dengan image kocak dan komedi seperti yang digambarkan di film Reply 1988. Tapi kali ini berbeda. Ia berperan sebagai seorang pengacara lulusan hukum yang akan mengangkat kasus kekerasan anak. Nah, scene di film ini dimulai dengan wawancara kerja yang diikuti oleh Yoon Jung Yeop, seorang pengacara lulusan hukum. Namun sayangnya ia tidak berhasil lolos wawancara kerja tersebut. Scene pun beralih dengan sepasang adik kakak yang berada di rumah yang penuh dengan mainan yang berserakan. Si adik Min Jun sedang menggambar wajah ibunya sambil bertanya kepada kakaknya yang bernama Dabin. Namun Dabin tidak mengingat persis wajah ibunya karena ia bertemu dengan ibunya saat ia masih kecil. Mereka pun makan malam berdua. Sambil bercanda, meski hanya berdua, mereka cukup bahagia. Malamnya, Dabin melihat foto ibunya. Tapi semua bagian muka ibu mereka di foto tersebut disobek oleh ayah mereka. Hingga akhirnya sang ayah pun pulang dan mengenalkan seorang perempuan yang akan menjadi ibu tiri mereka. Keduanya sangat senang karena akhirnya mereka bisa punya ibu. Dabin dan Min Jun keduanya adalah anak yang ceria dan periang. Awalnya, si ibu tiri bersikap baik kepada mereka, membersihkan rumah dan membantu mereka mandi. Hingga suatu malam, Min Jun yang belum pandai memakai sumpit terus menjatuhkan makanannya. Scene beralih ke Jung Yeop yang dimarahin oleh kakaknya agar tidak malas-malasan dan menyuruhnya untuk bekerja di lembaga kesejahteraan anak. Nah, saat makan, Min Jun terus menjatuhkan makanannya, yang membuat ibu tiri marah dan mencekik Dabin, karena tidak mengajari Min Jun dengan benar. Di sekolah, Dabin menjadi sangat pemurung. Ia melaporkan ibu tirinya ke kantor polisi. Polisi pun menghubungi lembaga kesejahteraan anak. Di sanalah Jung Yeop pertama kali bertemu dengan Dabin. Mereka pun mengunjungi rumah Dabin. Tapi si ibu malah bersandiwara seolah-olah Dabinlah yang berbohong dan mengada-ngada. Mereka pun pergi. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh lembaga kesejahteraan anak kecuali menyuruh si ibu untuk ikut konseling. Dabin pun kembali dihukum oleh ibu tirinya. Nah, parahnya juga, sang ayah pun tahu jika ibu tiri menghukum mereka, tapi mereka harus tetap bertahan karena banyak saudara dan kerabat yang mengirimkan uang untuk Dabin dan Min Jun. Keesokan harinya, Dabin ingin menceritakan hal tersebut kepada gurunya, namun sang guru sedang ada urusan mendadak yang membuat Dabin dan Min Jun akhirnya malah mengunjungi Jung Yeop. Jung Yeop pun mentraktir mereka makan di sebuah restoran hamburger. Nah, mirisnya, Dabin dan Min Jun bahkan tidak pernah memakan hamburger, hingga mereka bingung harus makannya gimana. Dabin pun bertanya kepada Jung Yeop, seorang ibu harusnya seperti apa? Namun Jung Yeop pun tidak tahu pasti karena ibunya meninggal saat ia masih kecil. Dabin dan Min Jun terus bertemu dengan Jung Yeop, bahkan meminta tolong Jung Yeop untuk mencari ibu mereka. Walau merasa terganggu, Jung Yeop tetap membantu mereka, bahkan membawa mereka jalan-jalan ke kebun binatang. Hingga suatu hari, Jung Yeop diterima kerja di Seoul di sebuah firma hukum terkenal.
Dabin dan Minjun sangat sedih dan bertanya apakah Jungyop akan kembali dari Seoul. Jungyop pun memberikan mereka uang 50.000 won dan menyuruh mereka untuk menyimpan uang tersebut untuk makan hamburger selanjutnya. Tapi Minjun tetap tidak mau berpisah dengan Jungyop, yang akhirnya membuat Jungyop memberikan boneka gorila yang Minjun minta. Dabin bahkan meminta nomor telepon dan kartu nama Jungyop. Singkat cerita, Jungyop pun pindah ke Seoul dan tidak sempat berpamitan dengan Minjun dan Dabin. Minjun dan Dabin tetap menunggu Jungyop. Dabin kembali dihukum oleh ibu tirinya karena menyimpan kartu nama Jungyop. Hingga Dabin pingsan di sekolah, telinganya bahkan berdarah. Namun, dia hanya ingin berbicara dengan Jungyop. Jungyop pun datang dari Seoul ke rumah sakit. Dabin meminta Jungyop untuk membawanya dengan Minjun karena mereka tidak ingin tinggal dengan ibu tirinya. Jungyop pun berterus terang kalau ia tidak bisa menemui mereka lagi karena Jungyop sudah mendapatkan pekerjaan tetap di Seoul. Jungyop mencoba berbicara dengan atasannya di lembaga kesejahteraan anak, berbicara dengan ibu tiri mereka dan ayah Dabin. Tapi mereka tetap berbohong mengatakan Jungyop tidak usah ikut campur urusan rumah tangga mereka. Jungyop pun akhirnya kembali ke Seoul. Dabin tetap mencoba menghubungi Jungyop melalui telepon temannya. Namun Jungyop tidak mengangkatnya. Singkat cerita, suatu malam, si ibu tiri melihat Minjun memegang uang 50.000 won dan menuduh Minjun mencuri uang dari dompetnya. Padahal itu adalah uang pemberian Jungyop. Ibu tiri pun menyuruh Dabin untuk memukul Minjun. Awalnya dia hanya menampar lembut adiknya. Tapi si ibu malah menyuruh untuk lebih keras. Hingga si ibulah yang memukuli mereka berdua sampai Minjun meninggal. Nah, parahnya, si ibu menyuruh Dabin untuk mengakui telah memukul Minjun sampai Minjun meninggal. Ia bahkan merancang semua pengakuan Dabin dengan detail. Karena takut, Dabin pun menuruti perkataan ibunya. Kasus ini tentu saja menjadi perhatian publik. Dabin dibicarakan di mana-mana sebagai pembunuh adik kandungnya sendiri. Jungyop pun mencoba menjumpai Dabin, tapi Dabin tidak ingin berbicara dengan Jungyop. Jungyop begitu putus asa dan merasa bersalah karena meninggalkan mereka. Jungyop meminta bantuan seniornya untuk mengajukan pengaduan, namun Dabin harus menarik kembali pengakuannya. Sedangkan Dabin dipaksa ibunya untuk menyalin surat pengakuan yang telah ia buat. Jungyop mencoba berbagai cara untuk berbicara dengan Dabin, mengiriminya hadiah dan rekaman untuk bertemu dengan Jungyop. Dabin kembali dipukuli oleh ibunya, namun kali ini Jungyop datang untuk menyelamatkan Dabin. Sementara, Dabin akan tinggal di rumah kakak Jungyop. Ayah Dabin pun datang marah-marah untuk menjemput Dabin, namun Jungyop melarangnya dengan mengatakan Dabin adalah kliennya. Akhirnya si ibu tiri pun ditangkap. Di persidangan, ibu tirinya kembali berdrama dan berbohong, mengatakan bahwa ia melihat Dabin mendorong Minjun. Ibu tirinya terus melanjutkan flying victim karena tidak ada bukti kuat. Hingga akhirnya ponakan Jungyop mengatakan jika boneka gorila yang diterima Minjun bisa merekam video. Jungyop pun mati-matian mencari boneka tersebut untuk dijadikan barang bukti. Persidangan selanjutnya, Dabin datang sebagai saksi. Dabin mengaku menampar adiknya 2 kali karena ibunya menyuruh Dabin untuk menghukum Minjun. Ia takut hal itulah yang membuat Minjun meninggal. Padahal nyatanya Minjun meninggal karena perutnya pendarahan dan lebam akibat pukulan keras. Dabin pun mengakui bahwa ibunya lah yang memukul Minjun berulang kali. Untungnya ada video yang terekam di boneka gorila tersebut saat si ibu tiri memukuli Minjun dan Dabin. Ibunya pun mulai berdrama lagi, mengatakan jika itulah yang dinamakan kasih sayang. Dia membelikan mereka baju, memandikan mereka, mengobati mereka. Jadi ya wajar aja jika memukul mereka dianggap mendisiplinkan anak-anak. Jungyop pun speechless dan mengatakan, seorang anak bisa hidup, tertawa, menangis, dan dibesarkan karena ibu mereka. Itu hal yang pasti.
Dabin bahkan pernah bertanya harusnya ibu seperti apa. Akhirnya Kang Jisuk, si ibu tiri, dihukum 16 tahun penjara dan ayah Dabin dihukum 5 tahun penjara. 6 bulan kemudian, Junghyuk berhasil menemukan foto ibu kandung mereka. Dan guys, kasus ini adalah kasus real yang terjadi di Korea Selatan. Kita akan bahas kasus singkatnya. Jadi, kasus ini bermula bulan Agustus tahun 2013 di Chilguk, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Kejadian ini terjadi di sebuah apartemen, di mana seorang ibu tiri yang bermarga Lim berusia 36 tahun meninju dan menendang berulang kali anak perempuan yang berusia 8 tahun. Jadi guys, kalau di movie diceritakan kakak beradiknya perempuan dan laki-laki, fakta sebenarnya mereka dua-duanya perempuan. Kakak berusia 12 tahun dan adik perempuannya berusia 8 tahun. Kasus ini sangat ramai diperbincangkan karena sang adik meninggal dunia 2 hari setelah ia dirawat di rumah sakit akibat peritonitis atau radang selaput perut. Nah, sama seperti di movie, awalnya Lim didakwa bersama sang kakak karena ia bersaksi bahwa ia menendang perut adiknya ketika mereka memperebutkan sebuah boneka. Namun, bibi dari pihak ayah mereka meminta bantuan Korean Women Lawyer Association untuk menangani kasus ini. Akhirnya, si kakak pun bersaksi 2 hari sebelum sidang terakhir bahwa ia dipaksa ibu tirinya untuk memberikan kesaksian palsu. Sang kakak juga mengatakan jika Limlah yang menendang perut adiknya sampai 10 kali pada sore hari dan meninju area yang sama 15 kali pada malam 14 Agustus tahun 2013. Sedih kali sih ngebayanginnya. Nah, hal ini tentu saja memicu kemurkaan publik ketika tahu jika si ibu tirilah yang selama ini menyiksa mereka, melakukan pelecehan secara fisik dan emosional. Menurut kesaksian sang kakak, ibu tirinya bahkan pernah memasukkannya ke dalam mesin cuci yang sedang hidup alias berputar, menyuruh mereka untuk berbohong. Nah, parahnya si ayah kandung yang berinisial Kim juga ikut terlibat. Ia bahkan menunjukkan si kakak video adiknya yang sedang sekarat. Gila sih pemikiran orang tua mereka. Dilansir dari The Korea Herald, Menteri Kehakiman Hwang Kyo-an mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan pencegahan menghukum keras pelaku kekerasan anak untuk melindungi korban yang masih muda. Dikutip juga dari jongadaily.com, kelompok-kelompok sipil untuk pembelaan hak-hak anak protes di pengadilan distrik Daegu. Mereka menuntut hukuman mati untuk si ibu tiri. Akhirnya, Lim pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena memukuli putrinya secara fatal. Dan Kim, si ayah, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena melecehkan putrinya. Hukuman ini jauh lebih ringan daripada yang diminta jaksa, yaitu 20 tahun penjara untuk Lim dan 7 tahun penjara untuk Kim karena mengabaikan pelecehan tersebut. Sehingga begitu banyak warga Korea Selatan yang kecewa dengan keputusan ini. Dan guys, itulah kisah kasus singkat yang menginspirasi film My First Client. Jujur aku sedih banget pas nonton film ini. Gimana orang tua tega menyiksa anak-anak padahal hanya karena hal yang sepele. Meskipun hanya orang tua tiri, harusnya yang namanya orang tua harus mampu menempatkan diri sebagai seseorang yang melindungi dan memberikan kebahagiaan untuk anak-anak mereka. Jika anak-anak tidak bisa bergantung kepada orang tua, lalu harus kepada siapa? Karena orang tualah yang mereka kenal sejak mereka lahir. So, sekian dulu untuk video hari ini. See you in next video. Cinggude.